Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Madara di TBRM. Saya dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan dua soal, yakni paket E pada matematika minat, tepatnya pada materi turunan fungsi trigonometri. Berikut saya share screen terkait materi yang diperlukan. Baik teman-teman, seperti yang saya telah sampaikan bahwa saat ini kita akan mempelajari mengenai materi matematika peminatan, yakni turunan fungsi trigonometri. Ada baiknya kita langsung ke soal yang telah disiapkan. Baiklah, soal pertama yakni diketahui sebuah fungsi h terhadap x, di mana nilainya yakni sin x min pi cos x min pi per 2, terdefinisi pada interval 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2pi. Jadi dapat dikatakan bahwa x ini terletak di antara sudut 0 derajat sampai dengan 360 derajat, karena nilai 2pi adalah 360 derajat. Kemudian ditanya yakni fungsi h turun pada interval. Untuk menentukan sebuah fungsi h turun pada interval berapa, kita memerlukan turunan dari hx dan fungsi turun tersebut yakni hx lebih kecil dari 0. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengingat beberapa hubungan dari relasi sudut. Seperti misalnya sin min x sama dengan min sin x. Kenapa didapat persamaan seperti ini? Misalnya, seperti kita mempunyai sin min 30 derajat. Sin min 30 derajat nilainya akan sama dengan min dari sin 30 derajat, yakni sama-sama min setengah. Kemudian cos min x sama dengan cos x. Kenapa ketika yang cos ini minnya tidak keluar? Karena cos positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Seperti misalnya cos min 30 derajat akan sama dengan cos 30 derajat, di mana cos 30 derajat sama dengan cos 330 derajat yang sama dengan cos min 30 derajat. Kemudian ada juga sin 180 derajat min x sama dengan sin x, cos 90 derajat min x sama dengan sin x, dan sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Kemudian kita akan lanjut ke langkah pengerjaannya, di mana pada dasarnya satu fungsi dapat dikatakan turun ketika turunan fungsi tersebut bernilai kurang dari 0, sehingga dapat kita tuliskan bahwa hx kurang dari 0. Nah, kemudian kita telah memiliki persamaan dari h, fungsi h, yakni sin x min pi cos x min pi per 2. Namun, jika kita turunkan langsung ke h aksen x, hal ini cukup rumit, sehingga kita bisa mengubah persamaan ini menjadi persamaan yang lebih sederhana. Dengan menggunakan relasi sudut yang telah dituliskan ini, kita bisa menganggap bahwa x min pi ini sebagai min x, sehingga jika kita keluarkan minnya, nanti akan menjadi min pi min x, sehingga minnya ini bisa dibawa ke depan, akan menjadi min sin pi min x. Sedangkan cos min x akan sama dengan cos x, sehingga kita bisa menukarkan posisi pi per 2 dikurang x. Akan sama nilainya dengan x min pi per 2. Kemudian kita bisa mendapatkan hx baru, yakni min sin x dikali sin x, di mana sin x dikali sin x tersebut merupakan sin kuadrat x. Jadi kita mendapatkan rumus bahwa hx sama dengan min sin kuadrat x. Nah, jika sudah seperti ini, akan jauh lebih mudah untuk diturunkan. Dengan hx seperti ini, kita dapat mencari h aksen x dengan cara yang pertama, jika ada trigonometri berpangkat, maka kita harus turunkan pangkatnya terlebih dahulu, baru trigononya, baru sudutnya. Nah, jadi ketika diturunkan, pangkatnya akan dibawa ke depan, yakni min 2. Habis itu kita tulis utuh sin x, dan turunan dari sin itu adalah cos. Cos x sebenarnya dikali 1, cuman karena sudah dikali 1 saja, tidak merubah nilai, maka tidak perlu dituliskan. Sehingga kita akan mendapatkan hx, yakni min 2 sin x cos x, di mana min 2 sin x cos x ini sama dengan relasi sudut, yakni sin 2x. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa h aksen x sama dengan min sin 2x. Kemudian, kita dapat menentukan interval fungsi turun dengan cara membuat h aksen x kurang dari 0, yakni min sin 2x kurang dari 0. Sehingga untuk mempermudah hitungan, kita dapat membagi persamaan ini dengan min 1, yakni menjadi sin 2x lebih besar dari 0. Kemudian kita harus mencari titik-titik dari h aksen x ini ketika dia bernilai 0. Sin 2x sama dengan sin 0, sehingga
ini akan membentuk persamaan sin 2x sama dengan sin alfa, di mana nantinya ketika sin 2x sama dengan sin alfa, dia akan berbentuk 2x sama dengan alfa plus k kali 2pi, atau 2x sama dengan pi min a plus k kali 2pi. Kenapa demikian? Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa relasi sudut sin 180 derajat min x sama dengan sin x itu sama dengan pi min a, sehingga dapat dituliskan sedemikian rupa. Nah, kenapa k kali 2pi? Karena sebenarnya dalam trigonometri berbentuk kuadran. Satu kuadran bernilai 360 derajat dan setelah itu akan berbentuk sebuah pengulangan. Sehingga bisa kita tuliskan dengan k dikali 2pi. Kemudian jika kita sederhanakan perhitungan ini akan menjadi x sama dengan alfa plus k kali 2pi per 2 atau x sama dengan pi min alfa plus k kali 2pi per 2. Jadi alfa di sini adalah 0 derajat dan 2x di sini sudah 2x. Jadi sehingga kita bisa tulis x sama dengan k kali 2pi karena nilai alfa sama dengan 0. Jadi tidak perlu ditulis k kali 2pi per 2 atau x sama dengan pi per 2 plus k kali pi karena min alfanya sama dengan 0. Jadi pi min 0 ya tetap pi. Nah, kemudian kita harus menguji dengan k yakni bilangan bulat. Di mana setelah dicoba k sama dengan 0, kita mendapatkan x sama dengan 0 atau x sama dengan pi per 2. Kenapa isi atau? Karena kita mendapatkan dua rumus di sini. Jadi ada yang x sama dengan k kali 2 pi per 2 dan ada juga yang pi per 2 plus k kali pi. Sehingga dapatnya x sama dengan 0 atau x sama dengan pi per 2. Ketika k sama dengan 1, x sama dengan pi atau x sama dengan 3 pi per 2. Kemudian ketika k-nya sama dengan 2, menghasilkan x sama dengan 2 pi atau x sama dengan 5 pi per 2. Namun 5 pi per 2 ini sudah lebih dari interval yang ditentukan, yakni 0 sampai 2 pi. Nah, maka dari itu sudut x yang ini tidak dipakai. Nah, lalu kita bisa membuat garis bilangannya, dimulai dari diurutkan dari 0 derajat, pi per 2, pi, 3 pi per 2, dan 2 pi. Namun untuk menentukan tanda plus minus ini, kita perlu melakukan uji titik, di mana misalnya 0 sampai pi per 2, di dalamnya ada pi per 6. Pi per 6 itu 30 derajat, sedangkan 30 derajat terletak di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Sehingga kita bisa masukkan nilai h aksen x sama dengan, kita bisa masukkan nilai pi per 6-nya ke h aksen x-nya, di mana kita akan mendapatkan min sin 60 derajat. Jadi kita mendapatkan nilainya min setengah akar 3. Seperti yang terlihat. Nah, min setengah akar 3 ini bertanda negatif. Sehingga di antara 0 derajat sama dengan pi per 2, kita simbolkan dengan lambang negatif. Nah, begitu juga dengan titik pada daerah lainnya, seperti di antara pi per 2 sampai dengan pi sama dengan 3 pi per 2, dan 3 pi per 2 sampai dengan 2 pi, kita bisa melakukan uji titik. Berikut adalah hasil uji titik yang telah didapatkan. Nah, bagaimana sih interval turun itu? Interval turun tersebut adalah ketika garis yang ditunjukkan ini ke bawah. Jadi dia ketika lambangnya negatif, negatif yakni kurang dari 0, sehingga h aksen x kurang dari 0 adalah yang negatif. Nah, jadi daerah dari 0 sampai dengan pi per 2, dan juga daerah antara pi sampai dengan 3 pi per 2 ini kurang dari 0 atau negatif. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah 0 sampai dengan pi per 2 atau 3 pi atau pi sampai dengan 3 pi per 2. Sehingga pada pilihan bisa kita lihat pada 0 sampai dengan pi per 2. Sampai dengan pi per 2 dan pi sampai dengan 3 pi per 2. Oke, jadi bisa kita lihat pada pilihan opsi A yang benar. Baiklah, kita lanjut kepada soal kedua. Soal kedua ini cenderung lebih mudah dibanding soal sebelumnya karena tidak memerlukan ingatan mengenai sudut berelasi terlalu banyak. Baiklah, terdapat soal yakni fungsi f terhadap x yakni sin 2x min pi per 2 untuk interval 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2pi mencapai maksimum pada saat x sama dengan titik-titik. Nah,
Jadi suatu fungsi dapat dikatakan maksimum ketika uji titik pada garis bilangan f aksen x sama dengan 0 berbeda tanda. Nah, berbeda tanda ini dapat membuat suatu fungsi bernilai maksimum atau minimum. Nah, fungsi maksimum adalah ketika tanda yang di sebelah kiri plus, sedangkan di sebelah kanannya min. Baiklah, kita lanjut ke langkah pengerjaannya. Kita sudah mendapatkan bahwa fungsi fx sama dengan sin 2x min pi per 2. Sehingga fx sama dengan cos 2x min pi per 2 dikali 2. Kemudian, kita mendapatkan turunan f aksen x sama dengan cos 2x min pi per 2 dikali 2. Kenapa demikian? Karena turunan dari sin adalah cos. Sedangkan turunan sudut ini adalah 2. Kenapa 2? Karena ketika pi per 2 diturunkan, dia hasilnya 0. Karena dia hanya bilangan biasa. Kemudian x-nya hilang karena pangkatnya sudah habis. Jadi 2 ini bukan bagian dari sudut, maka dia bisa kita bawa ke depan cos. Jadi 2 cos 2x min pi per 2. Selanjutnya ada f aksen x sama dengan 0. Kita perlu mencari titik-titik ketika x bernilai 0. Ketika y bernilai 0. Titik x ketika y bernilai 0. Nah, jadi f aksen x itu tadi kita udah menemukan bahwa dia nilainya 2 cos 2x min pi per 2. Kita buat sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah hitungan, kita bisa bagi 2 pada ruas kiri dan ruas kanan, sehingga menimbulkan hasil cos 2x min pi per 2 sama dengan 0. Sehingga cos 2x min pi per 2 sama dengan cos pi per 2. Kenapa pi per 2? Karena cos 90 bernilai 0. Nah, maka cos 90 ya ini pi per 2, sehingga kita bisa tuliskan 0 sebagai cos pi per 2. Hal ini guna membentuk persamaan cos x sama dengan cos alfa, di mana ketika cos x sama dengan cos alfa akan mendapatkan hubungan yakni x sama dengan plus minus alfa plus k kali 2pi. Nah, ketika sudah didapatkan demikian, x-nya kita ganti dengan 2x min pi per 2 dan alfanya kita ganti dengan pi per 2. Sehingga didapatkan persamaan 2x sama dengan 2x min pi per 2 sama dengan pi per 2 plus k kali 2pi atau 2x min pi per 2 sama dengan min pi per 2 plus k kali 2pi. Nah, jadi ini nilai alfanya. Ini alfa yang plus dan ini alfa yang negatif. Sehingga akan didapatkan persamaan 2x sama dengan pi plus k kali 2pi. Ini pindah ruas ke kanan. Atau ditambah dengan pi per 2. Sama saja. Kemudian di sebelah kanan yakni kita juga tambahkan dengan pi per 2 sehingga mendapatkan hasil k kali 2pi. Karena pi per 2 dikurang min pi per 2 hasilnya 0. Sehingga nantinya kita bisa dapatkan nilai x yakni pi per 2 plus k dikali pi atau x sama dengan k dikali pi. Sehingga kita bisa memasukkan k sama dengan 0, k sama dengan 1, dan k sama dengan 2 akan mendapatkan hasil x sama dengan pi per 2 atau 0, 3 pi per 2 atau pi, dan 5 pi per 2 atau 2 pi. Sama dengan soal sebelumnya, intervalnya hanya dari 0 sampai dengan 2 pi, sehingga 5 pi per 2 tidak dimasukkan ke dalam hitungan karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji titik. Kemudian, yang pertama kita pilih salah satu nilai x, di mana nilai x yang saya pilih adalah pi per 3. Pi per 3 tersebut terletak di antara 0 sampai dengan pi per 2. Sehingga kita masukkan nilai pi per 3 ke f aksen x, yakni 2 cos 2x min pi per 2. Sehingga didapatkan fx sama dengan 2 cos 2pi per 3 min pi per 2. Sehingga fx-nya akan sama dengan 2 cos 2pi per 3 ini nilainya 120 derajat. Karena 2 kali 180 bagi 3 itu 120 derajat. Dikurang dengan pi per 2 yakni 90 derajat sama dengan 2 cos dari 30 derajat. Cos 30 derajat bernilai setengah akar 3. Sehingga 2 kali setengah akar 3 yakni akar 3. Nah, akar 3 ini merupakan bilangan positif. Sehingga daerah di antara 0 sampai dengan pi per 2 ini bertanda positif. Begitu juga dengan daerah-daerah lainnya, kita bisa melakukan uji titik. Dan didapatkan hasil sedemikian rupa. Nah, dapat dilihat bahwa tanda di sebelah kiri ini plus, sebelah kiri min. Selanjutnya min, plus, dan min. Nah, seperti yang telah saya sampaikan bahwa tanda sebelah kiri plus dan sebelah kanan min akan membentuk nilai maksimum, sehingga sebelah kirinya plus, kanan min akan membentuk nilai maksimum, sehingga pi per 2 menjadi nilai maksimum dan juga 3 pi per 2
menjadi nilai maksimum. Nah, sedangkan daerah P ini akan menjadi nilai minimum karena dia membentuk sebuah grafik turun. Nah, kenapa di daerah antara 0 ke kiri dan 2pi ke kanan tidak memiliki nilai maksimum atau minimum? Karena kita tidak mengetahui tanda di sebelah kiri 0 maupun di sebelah kanan 2pi. Sehingga titik yang memenuhi dari pertanyaan yakni mencapai maksimum adalah titik pi per 2 dan 3pi per 2. Pi per 2 dan 3pi per 2. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai dua soal yang telah disiapkan dalam paket E. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan.